Wei Jianhao, kakekku bilang mau beli batu giok kaisar milikmu, kamu berani bilang tidak. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Jangan salahkan aku kalau aku kijang. Sebenarnya kamu mau apa sih? Cedric Handa Tangani Surat Helpazan ini, kalau tidak hari ini. Jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Kalian ini ada akal sehatnya nggak sih? Tentu saja tidak. Serang. Di sini ternyata ada lubang. Aku tinggal di sini bertahun-tahun. Aku tidak tahu kalau di bawah patung ini ada ruang bawah tanah. Wei Jianhao, ngapain kamu panggil kakekku? Kamu si pengecut, keluarlah kamu. Beraninya kamu turun. Kalian. Turun. Turun. Nggak bisa turun. Tuan Gu sudah mengunci bawahnya. Bagaimana caranya aku bisa mengeluarkan begitu banyak batu giok ini? Apakah ini jalan keluar? Keseleo. Aku nggak percaya kamu bisa bertahan terus. Lanjutkan. Kak Dan, aku nggak kuat lagi. Lanjutkan. Dia nggak keluar, jangan berhenti. Lanjutkan. Kalian ini benar-benar kejam ya. Cara seperti ini bisa terpikir. Kamu nggak mau keluar ya? Beraninya kamu bertahan di bawah sana. Turunlah kamu. Kak Dan, tunggu, aku menyelamatkanmu. Berani menghina aku, suruh aku minta maaf, aku pukul kamu. Bagaimana kalau kamu istirahat dulu, biar aku saja. Nggak usah. Hal yang menyenangkan ini, Kalian, aku sendiri yang akan melakukannya. pasangan anjing ini. Kalian biarkan dia naik dong. Kak Dan Tunggalazi. Setelah cap jempol ini, setelah batu giok kaisar akan menjadi milik keluargaku. Aku bisa kembali ke keluargaku. Kalian ini sama sekali nggak ada akal sehatnya. Kak 1R. Kamu lagi. Sesuai, memang pantas. Tulang rusukmu sudah sembuh belum, Kak 1R? Ikut aku. Jangan biarkan dia lari. Aku pukul. Tidak bisa turun. Mingge, Mingge, lepaskan. Kak 1R, Kak 1R, las pintunya sebelum pergi. Kak Dan, kamu baik-baik saja?
Buat apa batu-batu sebanyak ini? Aku lihat batu ini, kayaknya dari daerah Damakan. Kak Wan R. Biarkan aku dulu. Ada orang? Biarkan mereka berdua di sana, tidak apa-apa. Mau bertemu kamu. Kenapa mereka datang? Apa yang mereka lakukan? Banyak sekali orang. Apa yang mereka ributkan? Kenapa dia lagi? Orang seperti dia bisa datang ke sini? Siapa yang mau bertemu aku? Orang penting. Tidak mau bertemu. Berani pergi, kaki daripada. Selamat datang, Tuan Ye, Nona Ye keempat. Tuan Ye, Kakak, tidak heran Tang Men bisa menguasai 60% bisnis di Jalan Batu Giok. Ternyata bergabung dengan keluarga Ye. Sepertinya keluarga Gu sudah tidak disukai di keluarga Ye. Keluarga Y. dari mana datangnya pengemis ini? Bagaimana dia bisa masuk? Cepat bawa dia keluar. Nona Ye keempat, dia adalah ahli batu yang aku bicarakan. Sangat hebat. Wei Jianhao, cepat minta maaf. Ke Nona Ye keempat. Minta maaf. Hanya karena mereka dari keluarga Y? Wei, nama ini memang cocok untukmu. Bukankah itu si siapa? Kenapa jadi seperti ini? Waktu pergi dulu. Bukannya punya harga diri? Kenapa hidup di luar susah? Jadi pengemis. Kalian kenal? Tidak kenal. Semua orang dari keluarga Y tidak kenal satupun. Lebih baik kamu tidak ada hubungan dengan keluarga Y. Ingat, semakin jauh dari keluarga Y, semakin baik. Mama, kakak, jangan tinggalkan aku. Ini gelang batu adikku. Ditinggalkan mama untuknya. Kenapa ada di kamu? Kamu bilang ini? Waktu dia bersih-bersih, sepatuku kotor, tidak ada uang untuk ganti. Ambil saja gelang giok ini sebagai ganti rugi untukku. Jadi kamu sedang menindas dia. Menindas. Dia tidak ikut kamu mengemis, bertahun-tahun ini ada makan ada tempat tinggal. Menjadi pelayan, sudah merupakan belas kasihan terbesar untuknya. Gelang giok. Kembalikan padaku. Barang kecil yang jelek, kamu sangat menginginkannya ya? Tangan tergelincir. Kamu Atau kamu ambil saja pecahannya, hiburi dengan baik adikmu itu, yang setiap hari menangis memanggil ayah dan ibu. Melihatku seperti apa? Kalian berdua kakak beradik, apa haknya untuk menatapku langsung? Lihat lagi aku akan mengurung adikmu di ruangan gelap. Wei Jianhao, kalau kamu berani menyentuhnya sedikit saja, aku akan membuatmu keluar dengan terbaring. Selama bertahun-tahun ini, begini caranya kalian memperlakukan adikku. Lama tidak bertemu. Keluarga kalian masih sama seperti dulu. Bodoh dan sombong, mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang. Dia sama seperti ibunya adalah iblis.
Kamu berani. Wei Jianhao kamu gila. Gila APA. Sudah tahu kamu sekutu dengan keluarga Ye. Kamu bahkan tidak pantas menemuiku. Kamu lagi berbicara kasar di hadapan tuannya. Aku akan suruh Wan Er memukul mulutmu sampai hancur. Lily. Tidak perlu membuang waktu dengan orang seperti ini. Usir saja dia. Tuannya tapi dia benar-benar yang paling ahli. Ahli batu permata yang pernah kulihat. Beri dia kesempatan lagi dong. Ahli batu permata ada apa istimewanya? Ahli batu permata keluarga Ye kami, yang seperti apa tidak ada. Sampah keluarga Ye sekelompok, berani mencoba menyamai aku. Bocah kecil terlalu angkuh. Kalau kamu ada keberatan, Kamu siapa? Kamu pantas. dia adalah mata iblis. Salah satu dari 3 pemimpin keluarga Ye, mata iblis. Hebat sekali. Jika Anda tidak hebat, Anda akan tahu. Tapi kalau kamu kalah, harus memotong 1 tangan sendiri. Lalu menghilang dari Chongjiang. Kalau aku menang bagaimana? Kalau kamu menang, aku akan suruh adikku minta maaf padamu. Aku tidak perlu maafnya. Kalau aku menang, dia harus minta maaf pada King Er. Bersujud di depan King Er, mengakui kesalahan. Apa yang kamu bicarakan? Saya, putri keempat keluarga Ye, harus meminta maaf kepada seorang pelayan? Jangan bermimpi. Tenang, dia tidak bisa mengalahkan Motong. Wei Jianhao, saya tidak peduli apa yang terjadi pada adiknya. Lebih baik kamu menahan diri. Kamu tahu siapa Motong ini? Siapapun dia, saya menerimanya. Kamu. Baiklah, kalau begitu, maka keluarga Tang tidak akan membantumu. Tanpa uang, bagaimana kamu bisa melawan mereka? Keluarga Gu bisa mendukung saudara Wei. Apa yang dilakukan kakek Gu ini? Ya, apakah kakek Gu gila? Apa yang dia lakukan? Keluarga Gu tidak butuh dukungan keluarga Ye lagi. Karena keluarga Ye sudah diam-diam mendukung keluarga Tang menguasai 60% pasar. Hampir menguasai semuanya, keluarga Gu tidak mau jadi korban. Lebih baik bertaruh pada saudara Wei ini. Baiklah, kalau semua sudah memutuskan. Besok pagi kita bertemu. Saudara baik. Apakah dia pikir anak ini bisa mengalahkan Moto? Saudara Wei, saya hebat kan? Apa yang kamu pikirkan? Tidak takut mati? Keluarga Gu sepenuhnya bergantung padamu. Kakak, jangan biarkan dia kembali ke keluarga Ye, bertemu kakek. Tunang, bukankah kakek suka dengan patung gioknya? Besok kita hancurkan saja dia. Cucu saya, Gudan, pernah bersalah padamu. Tolong jangan marah pada keluarga Gu. Karena saya sudah mengusirnya dari rumah. Keputusan yang sangat bijaksana. Saya akan membawamu menemui cucu kesayanganmu. Tuan Ye, putri keempat Ye, mari kita duduk. Maksud saya Wei, cucu saya yang tidak berguna. Di toko keluarga Xia ini. Ini toko keluarga Wei. Batu saya. Apa maksudmu batu kamu? Ruang bawah tanah ini adalah milik toko keluarga Xia. Bukan. Kampungan, berani kembali? Ibu, anak nakal, kakek. Ini batu hijau top level. Paling tidak bisa mengeluarkan daging giok sepanjang 20 cm. Bernilai 15 juta. Sekarang kalian tebang seperti ini, kan semuanya hancur? Kakek, kenapa kakek datang? Kakek, kenapa kakek datang? Berani bicara seperti itu ke saudara Wei.
Kamu mau menghancurkan keluarga Gu? Saud Araway, Kekek, Kau, Diam. Tahu apa yang kulihat? Dua bajingan ini ternyata pakai palu buat ngebongkar batu. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9. Kalian? Bos Wei. Kebutuhan apapun Bos Wei butuh, langsung beritahu saya. Saudara Wei, sebelumnya ini semua kesalahan cucu saya yang tidak tahu diri. Tapi dia sudah saya hajar. Mohon Tuan Yang Mulia tidak menyimpan dendam, beri dia kesempatan menebus kesalahan. Nanti dia bisa jadi asisten pribadi Tuan, siap melayani kapan saja. Tidak. Kak Dan, jangan terlalu merendah ke si kampungan ini. Merunduk begitu. Siapa yang kau sebut kampungan? Dia bosku, dan juga bosmu. Mulai sekarang, hormati dia. Gak perlu panggil bos. Ini basemennya. Kalian berdua dilarang turun lagi ke sini. Oke SCP. Kedua, kalian berdua minggir dari toko ini. Anggap saja ini tebusan untuk toko kalian. Jangan dong. Saya harus tetap di toko untuk melayani Tuan. Tuan lapar ya? Ayo Cangin, kita siapkan. Wei. Bos juga gak boleh dipanggil, ya sudah. Ini temanku. Wei. Kekek tunggu sebentar. Makanan akan segera datang. Saudara Wei. Hati-hati dengan pertandingan besok. Katanya kekuatan mata setan itu sangat mengerikan, mungkin berbeda dengan penguji giok yang pernah kau hadapi sebelumnya. Sepertinya dia punya kemampuan khusus. Apapun yang terjadi, saya pasti akan membuat YCJ bersujud minta maaf ke King Er. Saudara Wei, saya yakin kamu bisa. Wei Jianhao, berani sekali kamu datang. Bodoh, kau tidak lihat kakak perempuan di sini sedang khawatir? Jangan-jangan. Asalkan kawan R tidak. Jangan cari masalah denganku saja. Apalagi yang kamu mau? Semangat! Wei Jianhao. Aku ulangi sekali lagi, jika kamu kalah hari ini, potong satu tanganmu dan tinggalkan Chongjiang. Aku juga mengingatkanmu. Jika aku menang, YCJ harus berlutut dan minta maaf kepada adikku. Mata Motong selalu tertutup kain hitam. Jangan-jangan dia benar-benar buta? Tidak mungkin. Wei Jianhao memenangkan pertandingan melawan Master Song. Entah karena gulungan atau mampunya kemampuan. Kamu bertaruh siapa yang menang? Tentu saja Motong yang menang. Bukankah ini ketua asosiasi batu giok, Tua Mo? Guru. Tua Mo, kenapa Anda datang sendiri?
Hari ini, aku diutus untuk menjadi saksi dalam taruhan ini. Meski tidak tahu siapa yang punya pengaruh besar. Percayalah, beberapa orang tidak akan berani lagi memanfaatkan kekuasaan mereka. Ini dia orang yang mengalahkan muridku, Song Ye. Wei Jianhao. Ya, muridmu Song Ye kalah dalam taruhan. Maka dia seharusnya tidak muncul lagi di Jalan Batu Giok. Hari ini aku datang, ingat, jangan gunakan tangan kanan. Aku ini apa sih? Kamu? Bagaimana kamu bisa kalah telak dari Motong? Guru. Hari ini, biar aku yang menjadi saksi. Untuk melihat siapa yang lebih ahli dalam memotong batu giok. Silakan, kalian berdua. Bagaimana caranya? Sederhana, tebak di mana dan seberapa besar batu gioknya. Siapa yang lebih akurat? Boleh. Melihat apakah ada batu giok dalam batu yang tertutup. Itu sudah cukup sulit. Apalagi harus menebak posisi dan ukurannya, tidak sia-sia datang ke sini. Dia benar-benar buta, ya? Kebanyakan orang di dunia ini tidak punya mata untuk melihat. Hanya bisa melihat apa yang ditunjukkan oleh sepasang mata. Menjara APA yang dilihat adalah kenyataan. Padahal sempit dan tidak tahu APA. Kalau begitu, kamu bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata? Coba saja, pasti tahu. Bagus sekali batu dari tambang Mosisha. Dia tidak bisa melihat. Baitong menilai batu, salah satu dari 3 iblis keluarga Ye, Motong. Kemampuannya memang mengagumkan. Ye Jianren benar-benar tidak menghemat tenaga untuk menang. Wei Jianhao, aku ingin melihat. Kamu bisa berpura-pura jadi orang kampungan sampai kapan? Sebelum tangan kirimu terlatih, jangan gunakan tangan kanan di depan orang. Tanpa Buddha tangan giok, aku tidak bisa membalas dendam untuk adikku. Molau ini, apa dia tahu tentang Buddha tangan giok? Secara logika, orang biasa tidak mungkin bisa melihatnya. Kecuali Buddha tangan giokku sudah terbongkar. Aneh, kenapa Wei tidak lagi menggunakan tangannya untuk menyentuh batu? Kenapa suasana hari ini terasa begitu aneh? Potong dari sisi kanan, sejauh 3 cm. Masuk 2 cm ke dalam, kamu akan melihat daging giok. Daging giok ini, panjangnya 15 cm, lebarnya 12 cm. Tebalnya 8 cm, beratnya 5 kg. Dijelaskan begitu detail. Apa orang buta ini punya mata tembus pandang? Apakah akurat atau tidak, baru bisa diketahui setelah dipotong. Wei Jianhao, berhenti berpura-pura. Kalau tidak bisa melihat, mengaku saja, jangan buang waktu orang lain. Iya, waktu kita sangat berharga. Hari ini banyak orang yang melihat, tidak mungkin kamu bisa menipu.
Sebentar lagi aslinya akan terlihat, lebih baik mengaku saja. Kalau begini terus, tidak akan berhasil. Lihat cara motong, pasti kalah kalau terus begini. Wei Jianhao, aku ulangi sekali lagi. Kalau kamu kalah hari ini, potong tanganmu sendiri dan tinggalkan Chongjiang. Kalau kalah, tangan kananmu juga akan dipotong. Lebih baik kita coba bertarung. Bagus, akhirnya Wei bertindak. Tingkatkan kewaspadaan. Ternyata memang Buddha tangan giok. Cepat, Wei Jianhao, jangan lanjutkan pertandingan. Cepat ke rumah sakit, kamu kehilangan banyak darah. Kalau begini, kamu tidak bisa membalas dendam untuk adikmu. Kalau ditunda terus, tangan kananmu benar-benar akan rusak. banyak sekali darahnya. Kamu bisa mengaku kalah. Molau, bagaimana kalau pertandingan dihentikan dulu? Ternyata terjadi hal seperti ini, pertandingan dihentikan, Presiden Mo. Meskipun urusan lingkaran giok, kamu yang berkuasa. Tapi cara kamu menangani ini tidak adil, peserta pertandingan diserang diam-diam. Menghentikan pertandingan, apa salahnya? Siapa tahu ini Wei Jianhao, yang tahu dirinya tidak bisa menang, sengaja mengatur skenario pura-pura terluka. Iya, pengemis seperti ini. Bertarung dengan ahli dari keluarga Ye. Sudah lucu sendiri, sampah seperti ini, tangannya dipotong. Apa yang perlu dipermasalahkan? Siapa yang mengatur skenario hari ini, kamu tidak tahu? Tentu saja aku tidak tahu. Kalian tahu atau tidak tahu? Jadi pertandingan harus dilanjutkan, karena Ye berani begitu sombong. Sepertinya ini perintah dari kakek Ye. Maka aku akan bertanya pada kakek Ye, ponsel, guru. Menurutku ini Wei Jianhao yang ingin mengelak. Bawa ke sini. Wei Jianhao, karena mau begitu terang-terangan melindungimu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini aku terpaksa membiarkanmu pergi dulu. Wei Jianhao, bukankah kamu sangat sombong? Kenapa sekarang jadi pengecut, tidak bicara? Tapi kali ini satu tangan sudah hancur. Jadi lebih mudah untuk mengemis. Kamu menang dengan cara ini? Seberapa takut kamu kalah padaku? Aku Ye Jianren tidak pernah kalah. Kakak, lihatlah dia, benar-benar seperti anjing terlantar. Seekor anjing yang tidak punya rumah. Masih ingin aku berlutut dan minta maaf pada adikmu. Aku beritahu kamu, ketika aku kembali ke keluarga Ye, aku akan menggandakan balasannya. Untuk ketidakmampuanmu membayar, apa yang tidak berani aku lakukan. Dengan keadaanmu sekarang, urus saja dirimu sendiri. Pertandingan belum selesai. Aku ingin bertanding lagi. Wei Jianhao, kamu gila, tidak takut mati? Satu tanganmu sudah hancur, apa hakmu untuk bertaruh denganku? Aku masih punya tangan kiri. Jika aku kalah lagi, tangan satuku juga bisa kau hancurkan. Kamu tidak senang? Membuatku senang, kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Tapi aku setuju, besok biarkan Motong menang dan menghancurkan tanganmu yang lain. Besok tangannya belum sembuh. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu pada sampah ini. Tidak bisa, tidak usah bertaruh. Wei Jianhao, tenanglah. Tang Lili, apakah kamu lupa posisimu? Tuan Jianren, mari kita bicara.
Tangan Buddha jadiku, apakah benar-benar hancur? Apa yang dilakukan orang bodoh ini di tengah hujan memeluk batu? Jangan marah pada orang seperti ini. Ternyata tanpa tangan Buddha jadiku, yang sudah mengikutiku selama ini. Tanpamu aku agak tidak terbiasa. Hai kakek. Menggunakan Tangon Cannon, untuk menilai batu. Kakek, kamu sudah tahu semuanya. Orang-orang dari keluarga Yesus menyerangmu, kamu tidak menggunakan tangan Buddha jadimu. Mereka bisa datang menargetkanmu? Itu karena mereka dulu, bahkan mereka dariku. Aku akan mencari mereka. Ching Er. Bagaimana keadaan tangan kananmu? Sepertinya sudah tidak berfungsi. Maaf, sebentar lagi akan ada yang menjemputmu. Menjemputku? Ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan lewat telepon, jangan beritahu siapapun. Bahkan orang yang paling kamu percayai, misterius sekali ya? Jika kamu tidak ingin bernasib seperti ibumu, ingatlah apa yang kakek katakan tadi. Kakek, apa maksudmu? Apa hubungan kematian ibuku dengan giok Buddha? Apakah itu keluarga Ye? Itu urusan generasi sebelumnya, kamu tidak perlu tahu. Kakek sedang sibuk, tidak bisa segera kembali. Tapi kamu harus berjanji pada kakek. Kamu dengga? Baik, aku mengerti. Ibu, Jian Hao, Ibu, kenapa denganmu? Ibu, kenapa? Ibu, kenapa denganmu? Ini salahku. Seharusnya aku tidak mengizinkanmu bertemu dengan mereka. ini pilihanku sendiri. Aku hanya ingin Jian Hao dan King Er bisa tumbuh dengan aman dan damai. Ibu, Wei Jian Hao. Kamu juga mengalami hari ini ya? Anak miskin yang tidak punya kekuasaan. Berani berbuat semaumu di jalan giok. Akhirnya menuai akibatnya sendiri. Song Ye, kamu kalah taruhan terakhir dan belum bersujud padaku. Kamu sudah begini, masih berani sombong ya? Tuan Muda. Molau, apa kamu salah orang? Tuan Muda, Guru,
Apa yang kamu lakukan? Kamu kalah taruhan. Masih belum bersujud? Guru, aku tidak mengerti. Ya. Guru, minta maaf pada Tuan Muda. Pergi. Aku. Molau, pasti kamu salah orang. Aku bukan Tuan Muda yang kamu maksud. Kakekmu yang menyuruhku datang. Kakek. Jangan pakai tangan kanan. Ya, dia tahu keluarga Ye pasti akan mengirim orang untuk menguji apakah kamu adalah UFO Show. Lalu dia mengirimku untuk melindungimu. Ini kesalahanku. Aku mengecewakan kepercayaan Wei Lau. Tidak, tentu bukan salahmu. Aku yang tidak mendengarkan nasihat. Aku yang bertindak sendiri. Sekarang tangan kananmu rusak, hanya bisa pakai tangan kiri untuk menahan cara-cara keluarga Ye. Tangan kiri. Benar, bukan? Temukan Hangjia. Latih tangan kiri. Apa maksudnya? Enjie, tempat apa lagi itu? Aku hanya tahu, awalnya jalan batu giok ini dulu adalah hutan belantara. Hangjie ada di tengah hutan itu. Kemudian leluhur keluarga Wei mengubahnya menjadi jalan batu giok. Pintu masak Hangjie tersembunyi di suatu tempat di jalan batu giok ini. Sisanya, aku juga tidak tahu. Wei Lau hanya memberitahuku ini. Menyuruhku kembali ke Chongqiang untuk menyampaikannya padamu. Bukan, ini membuatku bingung harus mencari di mana. Apa ini? Surat pengalihan saham. Sekarang Xiao memegang 40% saham Tangmen. Ini sangat tidak adil bagi Tangmen. Jadi aku ingin menebus kembali 40% itu. Tang Lily. Sekarang kamu berani bicara seperti ini padaku. Karena Wei Jianhao, kamu baru berani bicara padaku sekarang. Bisa dibilang begitu. Kalau begitu aku meremehkan ambisimu. Bahkan demi si anak miskin itu, kamu rela melepaskan dukungan keluarga Ye. Kamu tidak meremehkan ambisiku, lebih besar dari yang kamu bayangkan. Percaya tidak percaya, dalam sebulan Tangmen tidak akan punya tempat lagi di Jalan Batu Giok. Percaya. Tapi aku tidak takut. Sebelumnya Ye Xiao diam-diam mendukung Tangmen. Tujuannya sebenarnya adalah melalui Tangmen memonopoli seluruh bisnis Jalan Batu Giok. Tapi kontrak yang kita tanda tangani sebelumnya adalah kontrak rahasia. Kalau aku tanjakan kontrak ini pada Ye Lau Yi, kamu tebak dia akan bagaimana dengan rekening pribadimu? Bisa menebus kembali sudah merupakan ketulusanku yang terbesar padamu. Kalau begitu kita sepakat begitu. Nah, aku ingatkan kamu. Besok jangan coba-coba pakai cara kotor lagi ke Wei Jianhao. Kalau tidak, uang tebusan pun tidak akan kuberikan. Kamu benar-benar demi Wei Jianhao berani mempertaruhkan keberadaan Tang Clan. Aku tidak mau bekerja sama dengan orang seperti kamu yang hanya bisa main belakang. Mencari semalaman. Bagaimana mungkin bisa menemukan pintu masuk ke dunia abadi yang luas ini? Bos, hari sudah terang, kenapa baru pulang? Ayo makan malam. Sarapan. Kamu berubah, tiba-tiba begitu baik hati. Kamu tidak tidur semalaman, hanya untuk menunggu aku makan sarapan. Kamu meracuni makananku. Aku masak semalaman loh. Tanganku sampai terluka. Lihat.
Lihat-lihat, coba cicip, ayo. Jangan bergerak, biar aku yang bantu. Jangan sembunyikan, aku sudah lihat. Kenapa kalian masih mencuri batu dari ruang bawah tanah? Gudan mana? Ayo minum. Dia tidak ada di ruang bawah tanah. Tunggu aku gali terowongan. Nanti semua batu bisa dipindahkan. Kenapa di sini begitu keras? Bor listrik pun tidak bisa menembus. Bos, dia tidak ada. Aku. Bos, apa kamu tidak merasa di sini sangat pengap? Sangat sumpek. Ayo. Aku ingin menggali lubang semalaman. Iya. Biar bos bisa bernapas lega. Ayo. Tidak perlu aku ulangi lagi, jangan pernah datang ke sini lagi. Baik. Kamu perempuan brengsek. Aku bilang jangan ambil, kamu malah ambil banyak. Jangan bilang. Kamu tidak mau dengar, benar-benar tidak bisa diandalkan. Ini kan demi kehidupan kita berdua. 7, 8, 9, 10. Ini di mana ya? Tempat apa ini? Banyak sekali batu. Kakek yang menyimpannya. Ini juga batu giok yang sangat berharga. Sekarang meskipun ada batu giok kaisar di depan mataku, aku tidak bisa menilainya. Kenapa setiap hari aku harus meraba batu dengan tangan kanan? Ini untuk melatih tangan kananmu. Menyerap energi batu, sampai bisa memahami karakteristik di dalam batu.
Kenapa aku kembali ke tempat ini lagi? Kenapa batu saya berkurang banyak begini? Dua orang itu. Kaya raya, kaya raya, kaya raya, kaya raya. Masakin, masakin. Posh. Kenapa kamu bisa keluar begitu cepat? Dulu kamu biasanya lama di dalam, kan? Cepat? Aku belum selesai. Ngapain? Mencuri batu? Tidak, tidak, tidak. Masa sih? Tidak, tidak. Jade, Jade, Jade. Mungkinkah tangan kiriku menguasai domain seperti yang disebutkan di novel? Kakak dan Dia hebat sekali. Bagaimana kalau dia ketahuan? Aku masih ingin mencoba lagi. Hancur. Apa yang baru saja terjadi padaku? Tangan kiriku tiba-tiba menjadi lebih kuat. bos besar. Ternyata kamu suka yang begini. Pantasan kamu tidak tertarik padaku. Jangan seperti ini. Aku sudah telanjang semua. Kalau kamu berani mencuri batu, mau tidak kamu pakai baju seperti ini? Pergi keliling untuk dipermalukan. Aku tidak mencuri batu. Itu karena pengeluaran rumah tangga terlalu besar. Aku ingin menjual beberapa batu untuk menambah penghasilan. Benar, sebenarnya selama ini bahan makanan yang aku beli untukmu semuanya impor. Bawa semua batu ini kembali. Lalu pergi, kalau tidak. Ingat, saat aku kembali lagi, jangan sampai aku melihat kalian lagi. Mengerikan, gila, sangat keren. Kenapa dia tidak suka wanita?
Aku berharap saudara Wei tidak datang. Tapi aku juga berharap dia datang. Kalau dia benar-benar tidak datang, aku akan mengurus keluarga. Hanya bisa pindah dari jalan Jade. Kalau kamu pintar, sembunyilah jauh-jauh. Kalau tangan yang satunya juga rusak, siapa yang akan memberimu makan? Dia pasti datang. Nggak tahu ya, apakah nona kecil sudah nemuin Heng Jie belum? Tang Lili. Sekarang kamu tahu kan, betapa konyolnya omonganmu ke aku semalam. Di Chongjiang, siapa yang berani beneran melawan keluarga Ye? Wei Jianhao pura-pura lagi. Bukannya juga kabur kayak anjing terlantar. Kamu nggak terima? Juga nggak terima sama seluruh keluarga Ye. Dasar Tang Lili. Kamu itu siapa sih? Udah kelakuan jalang kayak gini, berani-beraninya. Hati-hati ngomong. Bukan di depan sembarang orang. Bisa pura-pura. Berani-beraninya kamu pukul aku. Aku ini orangnya keluarga Ye. Dari kecil, bapak aku aja nggak berani mukul aku. Aku, Beko Bune Camel. Cukup. Aku bilang cukup. Tang Lili, kamu benar-benar nggak tahu nyawa-nyawa ikan. Mulai hari ini, kamu Tang Men dan keluarga Gu. Semua minggat dari Jade Street. Untuk pertandingan pameran giok kali ini, Tang Men dan keluarga Gu curang. Makanya, aku putusin, batalin hasil kedua keluarga Tang dan Gu. Keluarga Ye akan ambil alih semua toko mereka di Jade Street. Harus pindah mulai hari ini. Ternyata anak muda keluarga Ye yang terhormat, berani seenaknya ubah tradisi yang ditinggalin leluhur. Kamu sebenarnya banget sih. Kakek Ye tahu nggak? Jangan pakai kakek aku buat tekan aku. Jade Street Chongqiang. Itu Ye Jianren yang pegang kendali. Ye sedikit, meskipun Jade Street adalah milik Anda. Tapi, transaksi giok selalu diawasi dan dikelola. Sama asosiasi giok Chongjiang. Jadi, keputusan yang kamu buat ini, apa nggak seharusnya? Kita bahas dulu sama asosiasi giok kami. Tua Montak. Ini urusan emang gak ada hubungannya sama kamu. Jangan pakai cara kamu itu buat tekan aku juga. Yang aku ambil kembali itu toko keluarga Ye. Itu juga urusan asosiasi giok kamu. Camel. Ya kerang. Bisa nggak kamu kasih aku waktu 3 bulan. Biar aku bisa transisi. 3 bulan? Sekarang baru tahu mau runding. Bukannya kamu pikir, sobat-sobatan sama Wei Jianhao si bodoh itu bisa bikin keluarga gue balik menang? Kamu runding sama dia aja. Di sini. 1 hari sudah memberi Anda wajah terbesar. 1 hari. Kamu mau suruh tulang tua ini tidur di jalanan? Lawan keluarga Ye, ya begini jadinya. Kalian semua akan seperti pengemis bau. Tang Lili, kalau orangmu tidak berhenti, jangan salahkan aku. Tidak sopan, seperti kemarin, dari luar. Baiklah, aku ingin melihatnya, Tang Lili. Ini pilihanmu sendiri, ninja bayangan. Dari mana ini muncul? Sekarang semua orang tahu, Cameron Wei Jianhao. Bagaimana dia terluka dan mundur dari pertandingan. Ternyata ini ahli dari keluarga Ye. Jadi, Pertandingan kemarin. Benar-benar keluarga Ye yang curang. Ternyata dia. Keluarga Ye curang. Kamu penipu. Kamu baik-baik saja? Maling kecil. Aku lelah, bunuh dia. Waner, hati-hati.
Kamu akhirnya datang. Tuan kecil. Hanya satu malam, aura yang kuat. Apakah Xiao Wang sudah memasuki realm abadi? Saudara Wei, kamu akhirnya datang. Di domainku. Semua ada di bawah kendaliku. Hancur. Kenapa gagal lagi? Kamu mempermainkanku. Tangan kiri ini benar-benar tidak bisa dikendalikan. Maaf semuanya, aku terlambat. Hanya efek masuk seperti ini. Kukira sudah seperti dewa, tapi tidak bertahan lama. Kamu tidak takut tangan yang lain juga rusak? Bahkan jika keduanya rusak, tidak masalah. Tapi aku tidak bisa membiarkan semua orang terkena imbasku lagi. Masih terlihat seperti pria sejati. Karen, Saudara Wei. Sekarang kamu adalah satu-satunya harapan keluarga Gu. Tenang, Pak Gu, kali ini aku tidak akan kalah lagi. Benarkah? Baik. Tuan kecil bisa, meskipun tangannya rusak masih bisa pamer. Hari ini akan kujadikan kamu orang yang tidak berguna. Aku memang sudah jadi orang tak berguna. Tapi kalau aku menang, kamu tidak bisa menarik kembali toko batu giok milik keluarga Gu dan Tang di Jalan Batu Giok. Tentu saja. Kamu tetap harus berlutut dan minta maaf kepada adikku. kamu. Kalau kamu kalah hari ini, selain harus memotong satu tanganmu sendiri, kamu harus berlutut setiap kali bertemu keluarga Ye. Boleh. Kalau begitu, mari kita mulai. Tunggu sebentar lagi, sebelum pertandingan dimulai. Aku akan menanganinya dulu. Pengemis Bao, kami sudah menunggu lama. Kalau kamu tidak mau bertanding, mengaku kalah saja. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu lebih lama. Lagi pula aku juga tidak suka diganggu saat bertanding. Kalau kamu kalah hari ini, mulai hari ini kamu bukan hanya buta, tapi juga bisu. Hancur. Kakak 1R. Tuan Ye. Nona Ye keempat tolong aku. Jangan teriak, kami tidak kenal. Dia menyakitimu, aku akan menghancurkan tangannya. Sekarang kita berani menyerang. Apa yang terjadi dengan tangan kirinya? Kakak, pengemis Bao ini sepertinya berbeda dengan kemarin. Tidak apa-apa, tangan batu gioknya sudah hancur. Batu giok tidak bisa mengalahkan mata iblis. Kalau begitu, mari kita mulai. Wei Jianhao menghancurkan satu lapisan. Di pameran batu giok Chongjiang, menghancurkan ninja bayangan.
Hari ini kita bertanding dengan cara sederhana. Siapa yang memilih batu dengan nilai tertinggi, dialah pemenangnya. Benar. Tangan kiriku jika marah, bahkan aku sendiri takut. Jadi, kamu mau mengaku kalah sekarang? Sayang sekali. Walaupun tangan kirimu sangat kuat, hari ini juga harus hancur. Entah sedang apa. Bagaimana? Kamu tidak bisa menggunakan penglihatanmu, kan? Hanya ini, mau menghentikanku. Dia ternyata bisa menghancurkan wilayahku. Ini terlalu hebat. Ini sudah tidak tahan, ini terlalu hebat. Apa yang terjadi dengan mata iblis? Tadi menggunakan pedang menghabiskan banyak tenaganya. Ini mungkin yang terakhir yang bisa dia gunakan hari ini. Pandangan mata iblis sudah mencapai batasnya. Dia sudah tidak bisa menggunakan pedang lagi. Jangan pakai pandangan lagi, kamu sudah tidak kuat. Mata iblis, teruskan, kalau kamu berani kalah darinya. Keluarlah dari keluarga Ye. Weiner, apakah kamu suka Wei Jianhao? Saka. Kamu tidak boleh menyukainya. Kenapa? Dia tidak cocok. Nanti kakak cari yang lebih cocok untukmu, jangan. Kenapa harus dia? Berdarah, benar-benar berdarah. Sudah begini, masih bisa terlihat? Aku benar-benar meremehkanmu, nah. Bisa memaksaku sampai habis tenaga. Tangan kanannya sudah pulih. Pulih. Ayo. Apa ini? Mata putihmu sudah tidak bisa digunakan, tangan kananku juga rusak. Kalau begitu kita pakai cara paling primitif, kaca pembesar untuk mengidentifikasi batu. Aku tidak bisa melihat. Kalau begitu mengaku kalah saja. Tiga iblis keluar di mata iblis, kalah.
Tuan Muda Ye. Mulai sekarang, Jalan Batu Mulia dikelola oleh Pak Mo. Keluarga Gu dan Tang akan membagi toko sesuai dengan porsi bisnis mereka. Keluarga Ye, dalam 3 tahun ke depan, tidak berhak campur tangan lagi. Hanya dengan beberapa antek kecil seperti kalian, berani melawan keluarga Ye? Keluarga Ye bagaikan pohon raksasa. Namun, sekuat apapun kekuatan, tidak bisa melawan kekuatan kecil yang bersatu dalam kehendak rakyat. Tuan Ye tidak mengerti hal ini. Pak Ye pasti mengerti. Dan kamu, aku akan datang sendiri ke keluarga Ye. Melihatmu berlutut dan minta maaf kepada adikku. Kamu mau datang ke keluarga Ye? Kamu pantas? Jangan berpikir untuk masuk ke pintu keluarga Ye. Seberapa kuat keluarga Ye, aku akan mencobanya. Tapi untuk urusan kamu minta maaf ke adikku, aku tidak perlu mencoba. Kamu pasti akan berlutut. Selama keluarga Ye ada, kamu tidak bisa menyakiti si dia. Kamu tidak berpikir dengan kemampuanmu sekarang. Bisa seperti ibumu dulu yang berani masuk ke keluarga Ye? Kamu tidak ingat bagaimana ibumu tewas? Wei Jianhao, kamu berani melayangkan tanganmu padaku? Keluarga Ye tidak akan membiarkanmu begitu saja. Apa yang kamu ketahui tentang kematian ibuku? Aku hanya mendengar dari kakek. Katanya karena patung Buddha Giok, itu yang mendatangkan malapetaka. Kematiannya ada hubungannya dengan keluarga Ye. Aku tidak tahu. Pulang dan sampaikan pada kakek Ye, dalam beberapa hari. Aku akan datang langsung ke keluarga Ye untuk bertemu. Ibu, siapa sebenarnya orang yang kamu temui malam itu? Aku pasti akan menemukan mereka semua. Dan membuat mereka membayar untuk kematianmu.